Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والمحدثات والنار إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat karunia hidayah kepada kita. Walhamdulillah, terkhusus nikmat ketaatan. Walhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ketaatan-ketaatan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullahu jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ay yataqabbal minna sa'iral a'malina shalihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan saleh kita, innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala kajian kita. Qiraah kitab Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul, masih dalam pembahasan mengenal Rabb. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepada engkau, bima arafta rabbak, ya, bagaimana engkau mengenal Rabb kamu? Dengan apa caranya, bagaimana kamu mengenal Rabb engkau? Sesembahan kita, ya, yang kita tujukan seluruh amalan kita, yang tempat kita memohon, itulah Rabb. Bagaimana kita mengenal? Maka jawablah, faqul bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Ayat Allah ada dua, ayatun syar'iyah al-matluwah, ayat-ayat syar'i yang dibaca, wahyu minallah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Hampir setiap halaman dari halaman mushaf, disitulah akan disebutkan sifat dari sifat-sifat Allah atau nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa dikatakan, ya, banyak sekali atau sebagian besar pembahasan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu tentang mengenal Rabb Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah cara mengenalnya. Maka semakin orang itu mengenal atau mentadaburi, membaca Al-Quran, mentadaburi, menghayati, akan semakin pengenalannya dengan Allah akan semakin, ya, kuat, akan semakin jelas mengenal Sang Penciptanya, mengenal sesembahannya, dengan terus membaca, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya. Pasangannya ayat Al-Quran yaitu sunnah as-sahihah, hadis-hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan seorang itu mempelajari, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi, maka akan mengenal Rabbnya. Ya, terkhusus pembahasan-pembahasan, ya, akidah, pembahasan, ya, tentang, ya, keyakinan-keyakinan, disitulah, ya, dibahas oleh para ulama dalam, ya, bidang khusus tentang, ya, mengenal Allah ini dalam kitab yang dituangkan dalam kitab-kitab akidah.
ya, bisa dikaji, bisa dipelajari. Ya, seperti dalam kitab ya akidah seperti yang kita kaji ini termasuk dari ya kategori kitab akidah. Ya, kitab ya At-Tauhid, ya, kitab akidah wasitiyah, kitab akidah tahawiyah, ya, kitab ya Qawaidul Muslah dan seterusnya. Dan dikarang oleh para ulama ya sejak zaman dahulu sampai sekarang ya karangan-karangan khusus yang menerangkan tentang ya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka itulah ilmu yang sangat agung. Ilmu yang paling agung itu adalah ilmu mengenal Allah. Ya, ma'rifatullah. Nah, dikatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung yang kemuliaan yang diilmui. Sekarang siapa yang paling mulia? Tentunya Allah. Kemuliaan ilmu tergantung apa yang diilmui. Ya. Maka semakin mengenal atau semakin ilmui tentang Allah Subhanahu wa taala akan semakin kemuliaan didapatkan oleh seorang. Barakallahu fikum. Inilah yang pertama ayatnya, ayat syar'iyah, ayat kauniyah. Ayat yang kedua min ayatihi, kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, yaitu ayatun kauniyah, ayatun makhluqat. Ya. Jadi dengan melihat makhluk-makhluk Allah, ya, seorang itu akan mengenal Rabb-nya. Akan mengenal Rabb-nya. Oleh karena itu Allah perintahkan juga kepada hambanya, kepada manusia agar mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kalian, apakah kalian itu tidak melihat? Apakah kalian tidak tadaburi pada penciptaan manusia? Ya, pada tubuh kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang ditanya siapa yang menciptakan engkau? Ya, siapa yang mengadakan engkau? Maka fitrah yang salimah, fitrah yang masih normal, maka akan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, yang menciptakan kita. Ya, enggak ada jawaban kecuali ini. Enggak mungkin orang mengatakan muncul begitu saja. Mustahil sesuatu muncul begitu saja, tidak ada yang mengadakan. Ya. Maka akal menolak. Ya, akal menolak. Berarti apa? Mengharuskan mesti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit, bumi, bulan, bintang, gunung, laut dan seterusnya. Kalau kita lihat makhlukat yang sangat besar, yang sangat indah, teratur, berjalan pada peredarannya, bulan, bintang, matahari. Kemudian kalau ditanya siapa yang menciptakan, maka tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin sesuatu yang tertata rapi muncul begitu saja. Mesti ada yang menciptakannya, yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika mentadaburi ayat-ayat ini, makhlukat, ayat-ayat kauniyah, maka seorang juga akan mengenal Rabb-nya. Qala wa bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhlukatihi, dan makhluk-makhluknya. Nah, artinya apa? Seorang mengenal Allah dengan ayat-ayat, dan dengan makhluk-makhluk. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat makhlukat. Ayat itu artinya alamat kalau secara bahasa. Ayat itu artinya alamah.
Ya. Alamat apa? Alamat tanda yang menunjukkan sang penciptanya. Ya. Yang menunjukkan ya apa? Nah, yang mengadakannya. Wa min ayati, di antara ayat-ayat Allah, ayat makhlukat, ya, ayat kauniyah, al-lail, malam, wan nahar, siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini di antaranya. Ya, banyak sekali. Ya, diri kita manusia, hewanat, nabatat, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, itu semuanya ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Nah, Allah ya Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengadakannya, ayat-ayat ini. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk-makhluknya as-samawatus sab'. Ya. Langit-langit yang 7. Ini juga dari ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, langit-langit yang 7. Nah, ya, jadi ada ya langit ya 7 ya lapis ya, yang mana ini adalah yang sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya langit itu ada 7. Wal arduna sab', begitu juga bumi itu ya 7. Nah, jadi ada sebutkan al arduna as-sab', bumi yang 7. Kemudian wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Langit itu makhluk sendiri, bumi itu makhluk sendiri, di dalamnya ada makhlukat. Itu semuanya juga alamat, tanda-tanda ya kebesaran Allah, ya tanda yang menunjukkan sang penciptanya. Wa ma bainahuma, di antara keduanya, antara langit dan bumi makhlukat. Banyak. Ya, kalau yang kita saksikan di antaranya ya misalnya awan ya dan seterusnya dari makhlukat yang tidak terlihat. Antara bumi ya dan langit, ya antara bumi dan langit. Wama bainahuma. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, dalil tentang ya hal ini, masalah ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, ayat Allah, ya tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan ya sang penciptanya. Wa min ayatihi lailu, di antara ayat-ayat Allah adalah malam. Ya, keajaiban malam kalau kita lihat ya. Subhanallah. Ya. Waktu malam tersebut dan kemaslahatannya sangat besar bagi makhluk, bagi manusia malam itu. Kalau seandainya seorang itu jadikan padanya siang terus, maka seorang akan mengalami ya kecapean yang luar biasa. Maka Allah jadikan malam sebagai rahatan. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Apa maknanya disebutkan dalam tafsirnya? Libasan ay rahatan, istirahat. Nah, jadi subhanallah. Jadi malam ini seperti kayak pakaian yang ditutupkan pada bumi. Ya. Maka terbukti itu sangat jelas kalau seorang naik pesawat di atas ketinggian, datang malam seperti kayak ada tirai menutup bumi itu. Ya, ketika datang malam, ya seperti ada ya sesuatu tirai yang menutup bumi. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, artinya maknanya ya sempat istirahat bagi mereka. Ya, ditutupkan. Ya, subhanallah, di pagi hari manusia sudah apa? Sudah ya semangat lagi, nasat lagi, pulih lagi aktivitas bertahun-tahun seperti itu. Nah, itulah kemaslahatan malam, dan sangat banyak sekali ya Allah jadikan ya malam ini ya untuk kemaslahatan manusia. Wan nahar, ya nahar siang ya sebagai aktivitas atau tempat atau waktu seorang beraktivitas kebanyakannya. Qala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Itu makhlukat, makhluk-makhluk ya dari makhluk Allah yang Allah ciptakan li masalih al-bashar, untuk kemaslahatan hambanya makhluk-makhluk.
Nah, kita saksikan sendiri dan kita rasakan sendiri kemaslahatan yang besar pada matahari dan bulan. Nah, maka ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan ya jalannya matahari dan bulan. Ya, jadi yang berjalan itu matahari dan bulan. Jangan percaya dengan kaidah atau teori yang berjalan bumi, bulan, matahari berhenti. Maka itu menyelisih zahir ayat. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwasanya apa? Nah, wasyamsu tajri. Matahari itu berjalan. Teori mengatakan matahari berhenti. Nah, teori dari orang kafir yang mempercayai kadang kaum muslimin. Itulah kejahilan. Maka kita yakini bahwasanya zahir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syamsu tajri limustaqarrin laha." Dzalika taqdirul azizul hamid. Ya, matahari itu berjalan pada peredarannya. Dan ini yang disaksikan oleh wakil kenyataan dan sesuai dengan ayat. Ya. Yang berjalan adalah matahari. Yang berjalan adalah matahari. Baik. Barakallahu fikum. Maka ini ayat min ayatillah asy-syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Jangan diibadahi, jangan disembah. Ya, para penyembah matahari, para penyembah bulan mereka musyrikun. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada para penyembah ya, matahari, penyembah bulan, penyembah bintang. Sampai sekarang ada mewariskan. Ya, di bagian belahan bumi sebagian ada para mereka ya di negara sebagian negara-negara di belahan bumi ini ada para penyembah matahari. Ya. Penyembah matahari. Nah, padahal itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, musyrikun mereka ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Al-Qur'an, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Ya, sujud itu ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Hanya ya bagi Allah semata. Siapa yang sujud kepada selain Allah musyrik. Ini termasuk kesyirikan fi'li. Kesyirikan itu ada kesyirikan lafzi, ya ada kesyirikan yang dengan perbuatan. Walaupun enggak ngucap, tapi dia sujud kepada matahari, kepada patung, berhala, kepada raja, musyrikun. Maka enggak boleh sujud ini diberikan kepada selain Allah. Ya, termasuk dari ibadah murni hanya bagi Allah. Seagung apapun orang, semulia apapun orang, ya enggak boleh diberikan sujud kepadanya. Maka inilah ya kadang dilakukan oleh orang-orang ya musyrikun yang kadang ya ditiru-tiru sebagian orang-orang jahil dari kaum muslimin. Ya. Apa? Memuliakan. Yang lebih parah lagi para pengagung kubur. Ya, sujud kepada amwat, orang yang mati. Wah, ini wali. Oh, ini guru besar. Ya, sudah mati ketika datang sujud ya kepadanya. Ya. Mau meninggalkan kuburan aja nggak berani membelakangi, mundur. Nah, ini wakil terjadi seperti ini. Naudzubillah, ya bentuk-bentuk kesyirikan, ya hulu terhadap ya orang-orang yang saleh yang sudah meninggal. Nah, baik. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Sujudlah kepada siapa? Lillah. Ya, jadi sujud itu hanya lillah. Ya, hanya bagi Allah semata. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah muwahhidin. Sujud, ruku, ya, seterusnya dari ibadah-ibadah itu hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini min a'dhami al-ibadat, ya, seagung-agung ibadah itu adalah sujud. Ya, sebutkan dalam riwayat hadis, tidaklah seorang hamba itu sekali sujud melainkan Allah akan angkat derajatnya. Bagaimana kalau seorang memperbanyak sujud? Nah, maka inilah ya seagung-agung ibadah. Maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena ini adalah menggambarkan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Bayangkan, anggota badan yang paling terhormat itu kepala, kening, muka ini. Kita rela
kita taruh di paling tempat paling bawah kaki kita demi mengagungkan Sang Rabb kita, pencipta kita, sesembahan kita. Ini ya, kita harus menghayati ya. Ketika kita meletakkan kepala ke dalam permukaan ya, bumi, ke permukaan tanah ini ya. Ini betul-betul kita harus merasa bahwa kita itu mengagungkan Sang Pencipta ini, mengagungkan Rabb kita. Ya, maka ini adalah ya, tidak hanya seorang menundukkan saja begitu. Ya, kita harus merasakan bahwasanya kita ini sedang mengagungkan Rabbuna Jalla wa Ala. Ya. Maka ini. Qala wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar, dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Menciptakan apa? Malam, siang, matahari, bulan. Ya. Menciptakan manusia dan seluruhnya makhlukat. Maka sujud kepada Sang ya, pencipta semesta alam ini. Lillahi alladzi khalaqahunna wasjudu. Sujudlah kepada ya Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Nah, jadi itulah muwahhid. Ya, tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itulah al-muwahhid, al-mu'minun, ya, orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Di sini sahihnya tadi masail bahwasanya kita mengenal Allah, mengenal Rabb itu dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya. Ya, di antara makhluk-makhluknya malam, siang, ya, maka ya bumi, langit. Maka dalilnya apa? Firman Allah di antaranya, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ar-Rabb, ya, makna Rabb, ya, itu adalah Al-Malik, ya, Al-Mutasarrif, penguasa, pengatur, ya, itu maknanya Rabb, ya. Jadi apa? Yang mengatur, ya, yang menguasai, ya, yang memelihara, makna Rabb, ya. Maka ini ya terkandung dalam nama Allah Ar-Rabb. Ya. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Tuhan kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawat, yang menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Allah Maha mampu untuk menciptakan waktu sekejap. Allah ciptakan dalam waktu 6 hari lihikmatin. Wallahu ta'ala alam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hakim, yang maha bijaksana. Allah menciptakan dalam waktu 6 hari. Ya. Maka jangan ya dipahami kok 6 hari, kok enggak sehari aja, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Lihikmatin. Allah jadikan dalam waktu 6 hari. Karena hikmah, ya. Taib. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dengan waktu yang sekejap langit bumi ini. Karena Allah taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusannya Allah. Idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ya, ay yaqula lahu kun, maka Allah cukup mengatakan kun. Jadilah, maka terjadi. Nah, maka ini nih, Rabbuna Jalla wa'ala, Allah ciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari lihikmatin ya'lamuhullah, ya, karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan dalam waktu 6 hari. 6 hari ini hari apa? Hari seperti hari-hari yang kita alami. Wallahu alam, dohirnya disebutkan oleh ahli tafsir seperti hari-hari kita ini. Ya, kita pahami kan, hari kan, satu hari, ya, ya, ada waktu yang ya batasi dengan misalnya jam, berapa hari 1 jam, ya, masuk 1 hari 1 malam, maksudnya seperti itu. Nah,
Taib. Jadi dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyam. Kemudian tsummastawa 'alal ars. Kemudian Allah setelah menciptakan langit-langit dan bumi, kemudian Allah naik di atas ars. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqal ars. Tidaklah menyelisih akidah ini melainkan ya orang-orang yang melenceng dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sepakat ya ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqal ars. Ya, maka ini diselisih oleh ahlul bidah ahlul ahwa. Ya, mereka meyakini Allah di mana? Allah di mana-mana. Allah fi kulli makan. Maka ini adalah menyelisihi adillah yang sangat banyak. Allah sebutkan 7 kali dalam Al-Quran lafaz ini. Tsummastawa 'alal arsy. Ya, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah naik di atas arsy. Istawa. Istawa itu maknanya irtafa'a, sa'ada, 'ala, wastaqarra. Ini makna naik di atas, tinggi, ya. Seperti itu maknanya. Maka ada orang-orang yang mentakwil, menyelewengkan ayat ini. Hati-hati. Kadang dalam buku-buku mereka mentafsirkan dengan tafsir yang menyelisihi pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Istawa dimaknakan istaula. Apa istaula? Menguasai. Ya, beda kan? Ahlu sunnah mengatakan istawa. Apa maknanya? Ala wartafa'a wastaqarra. Maknanya itu. Naik di atas. Ya, tapi ahlul ahwa mereka menyelewengkan ayat ini di makna istawa istaula katanya. Ya. Jadi ini ya akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ya ars. Nah. Baik. Tsumma stawa 'alal ars. Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars dan Allah mengetahui semua makhluknya. Ya harus dipahami bahwasanya Allah itu di atas ars tidak seperti keadaan makhluk di atas sesuatu. Ya, maka jangan kita bayangkan, jangan kita gambarkan kalau kita misalnya di atas mimbar, kita di atas ranjang. Ya, maka tidak seperti itu keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala fawqal ars, tidak seperti makhluknya. Ya, jadi apa kita yakini? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala fawqal ars dan Allah mengetahui semua makhluknya. Ya, Allah mengetahui semua makhluknya bi ilmihi wa basarihi, dengan ilmunya, dengan penglihatannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya makhluk-makhluknya yang di langit, yang di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala ya semuanya mengetahuinya. Ya. Tapi kita yakini bahwasanya apa? Allah fawqal ars. Allah 'alal ars. Nah, baik. Sangat banyak ayat-ayat ya. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu di atas ketinggian, ratusan ayat, ratusan dalil. Bahkan mungkin bisa ya, kalau dengan hadis-hadis Nabi bisa ribuan ya, lebih 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu di atas makhluknya. Maka itulah yang disebut dengan apa? Uluwullah ala khalqihi. Allah itu di atas seluruh makhluknya. Ya, Allah itu di atas seluruh makhluknya. Ditetapkan melalui kitab, was sunnah, wa ijma', kemudian apa? Wal fitrah. Fitrah yang salimah itu. Ya. Itu menetapkan. Anak-anak kalau ditanya, ya, di mana Allah? Di atas. Secara fitrah, orang kalau memohon kepada Allah mesti apa? Orang yang mengingkari bahwasanya ya Allah itu ya mengingkari Allah di atas, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ketika berdoa mereka mengangkat tangan, menunjukkan apa? Di atas. Kan gitu. Seandainya Allah di mana-mana, gini aja. Kan gitu. Ya. Dia mohon kepada Allah, dia meyakini fitrahnya enggak bisa diingkari. Fitrahnya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Maka seorang budak ya, perempuan pengembala ya, yang fitrahnya itu bersih ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Ya. Maka dia menjawab,
fis sama, di atas langit. Ya, di atas langit, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dikatakan jawabannya budak tersebut. Akhirnya budak itu suruh membebaskan. Sesungguhnya ini adalah seorang wanita mukminah. Ya. Maka ini, ya, kadang seorang doktor, profesor, ya, kalah dengan seorang budak yang nggak pernah belajar, nggak pernah, ya, artinya apa? Ya, orang pedalaman mengatakan Allah Sah. Kadang orang yang memiliki, ya, titel ini, udah subhat apa? Allah di mana-mana, Allah, ya, fi kulli makan, naudzubillah. Nah, maka inilah Allah Subhanahu wa taala fauqa arsyihi, ya, fauqa arsyihi. Kemudian summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah naik di atas arsy, yughsil laila wan nahar. Allah menutupkan malam kepada siang. Tadi kan? Yughsil laila an-nahar. Allah menutupkan malam kepada siang. Ya. Ketika datang malam, siang tertutup. Yughsil laila wan nahar. Yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasitha, dan Allah mengikutkan dengan cepat. Subhanallah. Makhluk yang sangat besar, ya. Allah jadikan, ya, menutupi, ya, bumi ini, ya, malam ini menutupi bumi, ya, menutupi siang, ya, dengan cepat peredarannya, perjalanannya. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, ya, yang ditundukkan, ya, dengan perintahnya. Semuanya bergerak itu dengan perintah Allah. Ya, semuanya dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Nah, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah penciptaan dan perintah. Allah yang mencipta, Allah yang memerintah. Bergerak, berhenti, semuanya ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menunjukkan keagungan Rabb kita, yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita ibadahi. Memiliki, ya, penciptaan mutlak dan perintah secara mutlak. Tidak ada satupun sesuatu yang bergerak di muka bumi melainkan itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, kemudian waqala rahimahullahu taala warabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah ma'bud. Rabb itu artinya yang berhak diibadahi. Kita meyakini Rabb kita Allah yang mencipta kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, ya, yang memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, maka selain Allah, ya, selain Allah bukan Rabb. Yang diibadahi selain Allah itu bukan Rabb. Enggak memberi rezeki kepada kita, enggak menciptakan kita, enggak memelihara kita, tidak menciptakan alam semesta ini. Tidak berhak untuk diibadahi. Maka yang berhak diibadahi itu Rabb. Ya, Rabbuna. Ya, Rabb, ya, yang mencipta kita, yang memelihara kita, yang menghidupkan kita, yang menciptakan makhluk-makhluk di sekitar kita yang kita ambil kemanfaatannya. Siapa? Allah. Maka dialah yang berhak diibadahi. Nah, taib, warabbu huwal ma'bud, maka Rabb itu yang berhak untuk diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah pencipta kalian, sembahlah, ya, pemberi rezeki kalian, sembahlah yang memelihara kalian, ya, itulah Rabb kalian. Ya, u'budu, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Allah mengingatkan, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kita, dan seterusnya sampai manusia pertama Nabi Adam. Siapa yang mencipta? Allah, Rabbuna Jalla wa'ala. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah, dia yang menjadikan bumi terhampar. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ya, bumi terhampar, was samaa binaa, dan langit sebagai bangunan, ya, yang kokoh, ya. Wa anzala minas sama, dan yang Allah menurunkan air dari langit, minas sama'i ma'an,
fa akhraja bihi, kemudian Allah keluarkan ya dengan air itu, dengan sebab air itu Allah keluarkan minas samarat, buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki kalian. Ya, itulah Allah yang memelihara kita. Dengan apa? Diturunkan hujan, keluarkan tumbuh-tumbuhan, kemudian kita makan dan seterusnya. Ini siapa yang mengatur seperti ini? Allah, Rabbuna ma'buduna. Fala taj'alu. Ini setelah Allah menjelaskan, Allah yang mencipta kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang memberi rezeki kalian, Allah yang menurunkan hujan. Intinya apa? Intinya di akhir ayat ini. Apa? Fala taj'alu lillahi andada. Kalian jangan sekali-kali menjadikan tandingan-tandingan Allah dalam ibadah. Artinya apa? Jangan menyekutukan Allah. Sembahlah Allah saja, itu intinya. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang perkara rububiyah, itu maksudnya apa? Tujuannya ini. Ya, makanya disebutkan sebagian ahlul ilm, penjelasan tauhid rububiyah itu dalil untuk menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Banyak ayat-ayat disebutkan seperti ini. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Kemudian dijelaskan di akhir agar kalian mengesahkan Allah dalam ibadah. Fala taj'alu lillah. Maka ditutup ya ayat ini ya, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Mengetahui apa? Allah yang mencipta kalian, Allah yang memberi rezeki kalian, Allah yang menciptakan makhluk-makhluk di sekitar kalian. Ya, maka jangan jadikan Allah ya tandingan-tandingan. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ini penjelasan dari ayat-ayat yang ya menjadi dalil tentang apa? Bagaimana kalian mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maka ayat-ayat tadi ya dalil tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Maka ini sedikit yang kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita, menambah keimanan, keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.